Dulu KPK dikritik oleh beberapa politisi, ya. Sekarang dilihat politisi itu sekarang dengan kondisi KPK hancur, dia kritik nggak? Enggak. Artinya masalahnya ada di mana gitu. Beberapa waktu yang lalu, tahun 2020 apa ya? Ada salah satu komisioner KPU yang jadi tersangka di KPK dan kemudian diusut karena menerima suap. Yang Dan pelakunya itu, sampai saat ini belum ketemu tuh Mas ya? itu yang terkait dengan salah satu Harun Masiku. Iya. Nah, itu bukan nggak ketemu. Ntar itu saya akan tanya itu ntar dulu, Mas. Oke, aku cari yang lain Itu lagi, dulu. biar repot. Seandainya kita pandang undang-undang KPK itu merusak, walaupun memang iya ya. Tapi level kerusakan terberat itu justru pimpinan KPK yang bermasalah. Di aktornya. Ya, contohnya begini, dengan undang-undang yang baru, saya melihat di kasus yang Formula E yang dikatakan tadi. Kebetulan setelah keluar dari KPK, saya teliti itu kasus. Ya. Saya sering meneliti kasus di KPK, penyelidikan maupun penyidikan. Saya sangat meyakini bahwa itu tidak ada kasus. Itu lebih kepada diada-adakan. Saya meyakininya seperti itu. Mas Ganjar itu dia tidak pada posisi ada bukti yang cukup, yang mengikuti kaidah standar pembuktian untuk yang bersangkutan dijerat. Sepanjang yang saya tahu. Paling nggak waktu itu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu lagi kan, setelah saya keluar dari KPK. Gini Mas, Mas kan semenjak di KPK itu berarti berapa belas tahun Mas? Saya di KPK dari kemarin. 2007 Januari, bulan Januari Selesai 2022 ya? 2021. Sorry, 2021. Ya. Nah, apa sebenarnya yang, maksudnya Mas di sepanjang jalan itu kan Mas memiliki banyak dinamika, mengalami dinamika sesuai KPK gitu ya. Yang pertama adalah bertanya, ada politisi lah. Nah, politisi itu mengatakan bahwasannya pada saat KPK pada sewaktunya era Mas itu adalah, tanda kutip adalah memfestivalisasi tingkat korupsi gitu. Dan juga memang yang kita lihat adalah pada saat itu saya merasakan sangat betul gitu. Kita hanya berharap kepada KPK sebagai salah satu lembaga yang masih bisa dipercaya lah gitu. Dan sampai akhirnya kita mempertanyakan adalah KPK ini kan sebenarnya adalah sifatnya adalah eksekutif maupun meskipun pada waktu itu independen ya. Dan juga kita lihat mantan para ketua-ketua KPK ini lebih familiar ataupun lebih mendapat dukungan dari publik gitu. Apakah hal-hal ini yang memang menjadi buah yang bukan buah ya, maksudnya menjadi obstacle ya si lembaga KPK ini ya untuk diperlemah itu Mas. Maksudnya apakah siapa gitu Mas yang emang berasa ini tuh terancam banget gitu sama. Ini pertanyaan yang mestinya lo sendiri yang bisa jawab. Tapi oke, saya jawab. Tapi boleh nggak tadi politisinya siapa inisialnya? Fahri Hamzah. Jadi begini. Kalau melihat dari fenomena itu, cobalah perhatikan. Dulu KPK dikritik oleh beberapa politisi. Ya. Sekarang dilihat, politisi itu sekarang dengan kondisi KPK hancur, dia kritik nggak? Enggak. Artinya masalahnya ada di mana gitu. Sederhana gitu. Berarti dia ini sedang ingin memberantas korupsi atau sedang terganggu dengan memberantas korupsi. Kan itu yang pertanyaannya. Jadi sederhana sekali gitu. Kalau terus kemudian KPK bekerja dengan benar dikritik, kalau saya sendiri begini. Orang bekerja dikritik biasa aja, nggak usah khawatir. Dan kita mestinya harus percaya bahwa bekerja untuk negara itu jangan terus pengen dipuji terus. Pastilah ada kekurangan, ada kelemahan. Wajar dikritik biasa. Dibilang festivalisasi, biarin aja. Tapi tetap harus kerja yang benar. Daripada kondisi sekarang justru malah berbuat masalah. Bilang kita fokus ke pencegahan. Pencegahannya yang mana? Kok nggak kelihatan gitu kan? Kami juga sering turun ke lapangan, jarang melihat. Dan apa sih hasilnya? Contohnya dibilang bahwa sekian tahun kemarin apa tahun kemarinnya lagi saya lupa. Tahun kemarin lah. KPK katanya berhasil mengamankan kerugian keuangan negara dari pencegahan itu sekian puluh triliun katanya. Ternyata setelah dicari-cari tahu ini Monas dan sekitarnya Monas itu sertifikatnya dipindahkan dari DKI ke Setnek. Dibilang penyelamatan negara sekian puluh triliun itu kan udahlah, itu kan kebohongan lah. Tanda kutip kebohongan ya. Iya, betul. Saya pikir ya nggak begitulah cara bekerja. Gitu ya. Cara bekerja mesti dengan cara yang benar. Nggak perlu membuat
manipulasi fakta atau seolah-olah sehingga publik wow gitu, nggak perlu. Tapi kerja dengan sungguh-sungguh. Jadi tadi saya katakan tadi, coba dulu KPK ketika bekerja terus kemudian politisi tertentu kemudian nggak suka, banyak yang nyerang-nyerang gitu kan. Tapi hari ini nggak ada yang nyerang, bahkan nggak ada itu yang mengajukan angket setelah tahu kasus-kasus di KPK nggak diusut, itu nggak ada itu berupaya untuk mengajukan DPR mengajukan angket untuk meriksa itu, nggak ada itu. Jadi kita bingung, mereka ini sedang mendukung pemberantasan korupsi atau sedang terganggu dengan pemberantasan korupsi. Susah kita mengiranya, susah gitu. Oke deh, berarti gini Mas, gue mau nanya, melihat keadaan seperti ini gitu, dan juga kita flashback ke belakang gitu, apakah sebersih itu KPK pada saat era Mas dan teman-teman? Apakah pasti ada lah? Kalau bersih sekali rasanya enggak. Pastilah ada hal yang kita akan luput ya. Karena kita tidak mungkin bisa menebak isi kepala orang ya. Bahkan KPK pun ada beberapa kasus, contohnya kasus Suparman, penyidik ditangkap sama KPK dan kemudian ditangani dengan pemberatan. Terus kemudian ada beberapa kasus lain yang ditangani dan diberikan sanksi. Jadi kita tidak mungkin bisa meminta lembaga manapun untuk bersih seperti malaikat atau ini nggak mungkin. Cuman yang kita minta sederhana, kalau ada masalah usut, jangan dilindungi, jangan ditutupi, itu aja. Tapi kalau kemudian ada kasus ditutupi, dilindungi, dikamuflasekan, ada suap pemerasan dibilang pungli, itu kan apa ya? Nah, ini ada sesuatu yang nggak beres nih, yang gitu. Sederhana aja. Mas, gue mau next pertanyaan perihal soal korupsi dan pemilu, Mas. Oke, gue minum dulu deh. Oke, Mas, silakan. Pertanyaannya kayak berat-berat nih. Gue minum dulu, biar gue bisa konsentrasi. Ya. Saat inilah mendekati pemilu itu Mas ya, beberapa kasus tiba-tiba mulai diangkat kembali ataupun bisa dianggap adalah perpanjangan para pemimpin ini adalah dari tuker-tukeran untuk mengamankan politik 2024 gitu untuk menghajar para oposisi segala macam gitu. Bagaimana dengan isu simbat-simbat begitu Mas melihat itu? Apakah benar seperti itu? Bener apa enggak ya, aku sulit untuk bisa duga. Karena saya harus hadirkan eviden untuk bisa meyakini itu benar apa tidak. Terus yang kedua, kalau pandangan saya pribadi, begini. Seandainya ada tadi, oh ini lawan politik dicari salahnya, ini kawan politik kemudian ditutupi, seandainya begitu. Bagi saya, yang penting adalah, kalaupun tangani yang benar, objektif, jangan rekayasa, jangan manipulasi bukti, terus tuntas. Jangan ada pihak yang ditutup-tutupi. Itu poin penting. Walaupun secara etika, penanganan perkara yang punya tendensi tertentu, itu nggak apa-apa, itu bermasalah lah. Gitu. Apalagi kalau ternyata ada pemberian suap untuk menangani satu kasus. Nah, itu malah perbuatan korupsi sendiri. Jadi poinnya di situ. Jadi kalau saya melihat, lebih ke sana ya. Walaupun tentunya kita sulit. Oh ini sengaja diarahkan tertentu dan lain-lain. Benar apa tidak ya kita nggak tahu. Kalaupun seandainya benar, pandangan saya itu salah. Ya. Kalaupun benar terjadi seperti itu suatu masalah atau salah. Tapi ketika penanganannya tidak merekayasa bukti, tidak mengada-ngada dan tuntas, agak mending. Gitulah kurang. Oke, berarti gini nih Mas. Pengalaman Mas, berarti kan Mas dari tahun 2012, awal di KPK di tahun 2007. 2007, berarti melewati 3 masa pemiluan lah ya. 2019, 14, dan 19 gitu. Nah, Mas sendiri melihat mendekati pemilu ini sebenarnya apa yang dikhawatirkan soal korupsi dan pemilu itu, Mas? Ya, kalau bicara korupsi di konteks pemilu ada beberapa. Yang pertama, kita bisa melihat begini, ada penyelenggara pemilu, ya, baik dia yang membuat regulasi, yang menyelenggarakan maupun yang melakukan pengawasan. Dia kan aparatur, bisa nggak dia disuap? Bisa. Seandainya saya caleg, saya nyuap agar dikondisikan dapil saya dengan cara-cara tertentu, sebagaimana sering ada pakar-pakar ahli yang melihat soal kepemiluan itu kan. Itu bisa,
Dan itu fenomena yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, tahun 2020 apa ya, ada salah satu komisioner KPU yang jadi tersangka di KPK dan kemudian diusut karena menerima suap. Yang pelakunya sampai saat ini belum ketemu tuh Mas. Itu yang terkait dengan salah satu Harun Masiku. Iya. Nah, itu bukan nggak ketemu. Ntar itu Mas. Saya akan tanya itu ntar dulu Mas. Oke, aku cari yang lain lagi biar nggak repot. Terus tadi soal dugaan suap ya, itu bisa atau pemerasan bisa jadi. Jadi permasalahan itu ada. Yang kedua, kita sering bicara di media bahwa ada politik biaya tinggi. Orang itu kemudian mengeluarkan sejumlah uang, bahkan nilainya sangat besar untuk bisa menjadi pejabat atau menjadi terpilih dan lain-lain. Ada banyak lah. Dan chance-nya juga kecil. Ya, kalau kita melihat pola-pola itu, justru tergambar bahwa dari mana uangnya? Ya. Ini jadi pertanyaan kan, dari mana uangnya? Bisa jadi pejabat tertentu untuk mengikuti proses pemilu, dia cari uang dulu. Kalau dia punya jabatan, kan bisa jadi dia korupsi dulu. Nah, ini bisa menjadi potensi-potensi yang harus dijaga nih. Atau setelah dia menjabat, maka dia kemudian akan berbuat korupsi untuk mengganti uangnya. Nah, inilah potensi-potensi korupsi dari pemilu ya, kalau menggambarkan seperti itu. Dan masih banyak lagi lah. Nah, Mas, saya mau nanya soal Harun Masiku gitu. Itu adalah salah satu bukti nyata ya, maksudnya adanya korupsi pemilu di Indonesia gitu, dari komisioner KPU juga ketangkep. Ya. Maksudnya kalau Mas sendiri melihat gitu untuk 2024 saat ini gitu ya, mau ke depannya gitu, apakah potensi-potensi itu apa yang bisa dicegah dari hal tersebut gitu dan yang bisa dilakukan gitu loh untuk mencegah hal tersebut gitu? Ataukah dulu program-program yang dilakukan oleh KPK itu sudah berjalan untuk mencegah hal tersebut? Ada nggak program itu? Harusnya begini, kalau kita melihat KPK itu salah satunya punya kewenangan untuk koordinasi dan supervisi. Koordinasi dan supervisi ini tidak hanya dimaknai untuk kegiatan penindakan saja, untuk penegak hukum yang menangani kasus korupsi, tapi juga kementerian lembaga yang harusnya didorong oleh KPK untuk menyelenggarakan pencegahan korupsi di tempatnya masing-masing. Dan KPK kemudian melakukan evaluasi atau memonitoring pelaksanaannya itu. Dan itu perintah undang-undang, ada di undang-undang. Saya lupa pasal 9, pasal 8 gitu ya, saya lupa itu pasalnya. Dan itu ada di undang-undang KPK. Nah, ini yang menarik lah. Tadi ketika bicara bagaimana upaya mencegah tadi praktek-praktek korupsi di kepemiluan gitu, harusnya ini dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau sudah berlangsung sekarang, justru malah sekarang ini yang diduga berbuat gitu. Jadi cara pandangnya harus dengan cara mengamati, mencermati. Tapi jangan khawatir. Dalam undang-undang itu masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam peran serta masyarakat. Oleh karena itu, apabila ada dugaan-dugaan seperti itu, masyarakat juga bisa melapor. Tapi dengan kondisi sekarang, saya khawatir nggak ditangani baik. Khawatir ya. Susah juga. Yang penting saya ngomongin porsi undang-undangnya dulu kan. Tapi by the way tadi pernyataan soal Harun Masiku diketahui itu seperti gimana maksudnya, Mas? Ya kan saya tidak yakin itu betul-betul dikejar dengan sungguh-sungguh lah. Saya tidak yakin ya. Kenapa? Karena saya dengar-dengar nggak begitu tuh. Saya dengar-dengar ya. Atau Mas udah punya koordinatnya ternyata di sini? Apa di mana gitu? Sempet ya. Waktu kami dikeluarkan dalam proses pengeluaran kami itu 2021, kawan-kawan tuh sudah banyak informasi, bahkan ngomong ke media kan. Contohnya teman saya Raja OTT itu. Harun, tapi bukan nggak pakai Masiku, Harun Al-Rasyid. Dia sudah bilang, kami sudah dapat dugaan posisi dia di mana. Tapi KPK-nya diam aja. Ya karena nggak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh pasti nanya, di mana dong gitu loh. Ini enggak. Tapi sebenarnya kalau menurut kacamata Mas gitu ya, seberapa penting sih Harun Masiku itu sampai tidak didapat atau tidak boleh didapatkan oleh KPK gitu, Mas? Ya, sekarang begini. Bicara kasus apapun, harus dilihat yang disebut pelaku itu ada yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan, yang membantu pada saat perbuatan dan membantu setelah perbuatan. Pertanyaannya, adakah posisi orang yang terkait dalam 6 pola tadi yang dekat sama Harun Masiku? Kalau saya ngomong sekarang mendahului, ya. Tapi dari situlah saya yakin adanya kekhawatiran maka dia tidak diupayakan untuk sungguh-sungguh ditangkap. Saya meyakininya begitu. Kan juga kita lihat saat ini gitu ya Mas ya, indeks korupsi
di Indonesia ini kan semakin menurun ya. Yang terakhir itu di posisi berapa gitu ya? 34 ya? Tiga apa? 34. 34 ya, 34 gitu Mas. Apakah ini juga menjadi oke, kita udah selesai lah ngomongin soal internal KPK yang kita yang Mas anggap gitu ya, Mas anggap ya, atau kita juga gitu boleh gitu anggap maksudnya nggak bertindak dengan baik gitu ya. Apakah juga di satu sisi adalah pemerintah ataupun presiden pun tidak mempunyai aware ataupun mempunyai sikap yang tegas tentang pencegahan korupsi atau penanganan korupsi di Indonesia, makanya akibatnya ini tuh selalu menurun, Mas. Ya, saya nggak bisa mengatakan itu ya, tapi paling tidak saya bisa mencatat ada beberapa perintah presiden itu nggak dilaksanakan sama KPK, oleh pimpinan KPK. Contohnya yang kasus kami disingkirkan pun, Pak Presiden sudah menyampaikan, tidak boleh begini, tapi nggak digubris. Nah, saya khawatir pola-pola yang sama juga dilakukan di kondisi-kondisi yang lain, sehingga permasalahannya jadi seperti ini gitu. Saya khawatir ya, tapi saya nggak bisa melihat lebih jauh karena saya nggak tahu detailnya. Tapi himbauan ini kan kadang-kadang ada yang dikatakan lip service atau enggak, Mas? Saya nggak bisa memprediksi dong, ya kan? Kecuali aku bisa menilai hatinya orang, ya nggak? Saya selama ini saya bicara soal KPK pun saya bicara berbasis fakta. Buktinya apa? Semua hal yang saya katakan tidak pernah ada yang menyatakan sebaliknya. Yang ada terkonfirmasi semua, ya kan? Jadi kalau melihat seperti itu, saya selalu menyatakan yang berbasis fakta aja dulu. Soal tadi yang terkait dengan Pak Presiden, tentunya saya nggak bisa menilai ya. Karena dalam beberapa hal yang saya catat, justru malah ada perintah-perintah Pak Presiden yang nggak dilaksanakan sama pimpinan KPK. Tapi kan Pak Presiden juga ada andil dalam pengesahan undang-undang korupsi itu, Mas. Itu kan dikatakan menjadi satu jalan baru untuk ya kontradiktif merusak KPK dari dalam juga. Ya, seandainya kita lihat nih. Seandainya kita pandang undang-undang KPK itu merusak. Walaupun memang iya ya. Tapi level kerusakan terberat itu justru pimpinan KPK yang bermasalah. Di aktornya. Ya, contohnya begini. Dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, walaupun kemudian ada pembatasan soal penyitaan, penggeledahan, penyadapan, kami masih bisa loh di akhir 2020 menangkap 2 menteri. Ya kan? Ternyata ada kasus pajak yang ditangani, dan itu sebetulnya masih banyak lagi yang lain, yang besar-besar yang ditangani. Ternyata pimpinan KPK merasa bahwa orang ini berbahaya, disingkirkanlah semuanya. Kan ceritanya begitu. Lebih bahaya mana? Undang-undang tadi, perubahan undang-undang dengan pimpinan KPK. Lebih berbahaya pimpinan KPK yang bermasalah. Meskipun undang-undangnya bermasalah juga kan? Loh iya. Bermasalahnya itu kan kalau kita melihat masalah terbesarnya adalah menempatkan pegawai KPK sebagai ASN yang menjadi tidak independen. Dalam pandangan saya itu. Karena kalau dengan menjadi ASN, kita lihat faktanya sekarang. Di KPK, pegawai KPK itu bisa dipindahkan dengan semuanya pimpinan loh. Atau semaunya atasannya lah, pimpinannya lah gitu. Kan bisa jadi pimpinan langsung atau atasannya. Ada beberapa kasus mereka dipindahkan yang sebetulnya kalau dulu ya dipindahkan sepanjang yang bersangkutannya tidak mau, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ada masalah pelanggaran ya dihukum sekalipun harus diberhentikan atau diberhentikan dengan tidak hormat. Atau dipindahkan karena ada masalah, boleh. Kalau nggak ada masalah tiba-tiba dipindahkan nggak boleh. Nah, sekarang dipindahkan bisa tuh. Nah ini kan salah satu bentuk kondisi tidak independen tadi. Kalau kita lihat dalam hal-hal yang lain, kewenangan-kewenangan dengan adanya uji materi sekarang udah berubah, sekarang udah bisa. Jadi saya melihat perubahan undang-undang ini membelenggu KPK, ya. Tapi lebih berat lagi ketika pimpinan bermasalah dan kemudian melakukan langkah-langkah upaya yang justru membuat KPK tidak punya keteladanan, value-value baik diubah, terus katanya ada perubahan lagi peraturan tentang SOP penyidikan dan lain-lain. Dan ini semua akan membuat KPK menjadi lebih tidak baik. Masih di konteks yang pemilu dan korupsi, Mas. Bentar lagi kan tahun depan lah kita akan memilih memilih presiden baru lah, otomatis baru nih, baru. Ada 3 calon yang sedang beredar gitu, Mas ya. Prabowo, Ganjar, dan Mas Anies gitu. Ganjar dan Mas Anies kan
sedikit banyak pernah bersinggungan dengan isu-isu di KPK. Ganjar di perihal soal EKTP dan Mas Anies di perihal soal Formula E. Nah, saya belum ketahui itu. Nah, kalau Mas melihat tiga ini, apakah tadi nilai-nilai yang dianggap hari ini sudah tidak dimiliki oleh KPK, apakah punya harapan di tiga kandidat yang kedepannya akan bertarung itu, Mas? Kalau pertanyaan kepada saya pihak konflik of interest. Iya, ya. Tapi enggak ini aja, Mas. Maksudnya Oke, saya tidak menjawab si poin yang terlalu detail ya. Iya. Karena saya pihak konflik of interest. Iya. Pasti saya akan katakan bahwa dan memang saya meyakini bahwa salah satu kandidat itulah. Oke, ya, pasti udah kalau tahu gini lah. Mas, sebelum itu ngeliat dari tiga profiling itu, apakah tiga-tiga ini bebas dari korupsi? Menurut Mas? Ya, saya melihat di kasus yang Formula E yang dikatakan tadi. Kebetulan setelah keluar dari KPK, saya teliti itu kasus. Ya. Saya sering meneliti kasus di KPK, penyelidikan maupun penyidikan. Saya sangat meyakini bahwa itu tidak ada kasus. Itu lebih kepada diada-adakan. Saya meyakini seperti itu. Ini bukan soal konflik of interest ya? Enggak, saya ya bisa dibilang konflik of interest, kan ditanya. Saya jawab dong. Iya. Saya melihatnya itu. Dan saya mengatakan itu dengan sangat yakin. Bukan karena pandangan subjektif. Karena saya meneliti, saya lihat. Dan tadi saya justru khawatir kemudian digunakan KPK untuk kepentingan politik. Nah itu yang nggak boleh. Maka tadi di awal saya katakan, kalau ada KPK diarah-arahkan untuk ke pihak tertentu, sepanjang objektif, iya betul, sepanjang jujur, tidak merekayasa fakta, emang benar kejadian, tidak memaksakan kehendak dengan cara mengancam. Kan ada tuh di berita-berita tuh, penyidiknya diancam, strukturalnya yang nggak nurut disingkirkan. Nah ini kan terjadi. Artinya kan bukan cuma dari saya aja yang ngomong nih. Ada banyak pihak yang bicara soal itu. Dan melihat dari praktek-praktek itu nggak boleh. Kalau seandainya penanganannya benar-benar tuntas, semuanya diusut, ya walaupun mengarah-ngarahkan itu tidak etis dan melanggar etika profesi lah mestinya, tapi masih agak lumayan lah. Masih agak lumayan. Tadi Pak Anies sudah Formula E, Pak Ganjar IKTP? Ya, itu saya ngomong di podcast. Saya katakan bahwa sejauh yang saya pahami, Mas Ganjar itu dia tidak pada posisi ada bukti yang cukup, yang mengikuti kaidah standar pembuktian untuk yang bersangkutan dijerat. Sepanjang yang saya tahu. Paling nggak waktu itu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu lagi kan, setelah saya keluar dari KPK. Artinya kalau mengatakan bahwa yang bersangkutan kemudian harus diusut, itu salah. Tapi kalau keterlibatan dan lain-lain, saya nggak bisa bicara itu, karena itu bicara persepsi ya. Tapi kalau bicara terkait dengan fakta hukum itu ada kaidah, di mana alat bukti itu ada standarnya. Kalau orang standar itu nggak terpenuhi, dia tidak bisa dihukum dalam pertanggungjawaban hukum pidana. Seperti itu. Satu lagi Pak Prabowo, apakah ada isu-isu yang diketahui soal korupsi, Mas? Itu wartawan yang lebih tahu. Gitu ya. Sepanjang ada faktanya, saya bisa analisis. Berarti dari ketiga itu, Mas. Tadi pertanyaan saya sebelumnya, dari ketiga itu, apakah ada harapan di ketiga tersebut? Gini, kalau bicara harapan, kita harus selalu mendorong harapan itu harus ada. Kalaupun ternyata pihak-pihak itu nanti kemudian berlaku resisten dengan pemberantasan korupsi, kita harus kritisi dengan keras. Ya, tapi kalaupun sekarang ini masa di mana sedang kontestasi ya nanti ke depan, kita dorong agar mereka semua ini para calon presiden harus menyampaikan komitmennya pemberantasan korupsi seperti apa. Nah, disinilah masa di mana kita kritisi dengan sungguh-sungguh. Tapi kan masalah itu juga setiap kampanye juga udah ada, Mas. Ya, kan selalu komitmen akan pemberantasan, tapi bukti nyatanya kan juga. Ya makanya seperti sekarang kita mesti kritisi yang begitu-begitu. Nah, peran serta masyarakat jadi penting ya. Ya walaupun janjinya nggak dilaksanakan seandainya atau bohong gitu ya. Ya kita jangan lelah lah, terus optimis untuk mengkritisi. Ya. Oke Mas, nih pertanyaan dua terakhir nih. Yang pertama di 2024, saya pengen nanya Mas. Saya sih nggak kenal Mas Novel Baswedan di Indonesia, pasti popularitasnya udah tinggi. Ada nggak sih Mas parpol yang nyolek Mas Novel, nyalek dong atau ikut gabung partai saya? Pasti ada deh Mas. Yang pasti saya nggak mau.
Saya percaya pasti ada kan? Saya nggak perlu cerita lah. Tapi ada Malu ya? saya. Tapi ada ya? Tapi begini, saya merasa gini, setiap hal yang saya akan lakukan, saya ingin melangkah dengan jelas, dengan terukur, dengan tidak sekedar-sekedarnya. Tapi saya melihat sepertinya saya itu tidak cakap untuk menjadi politisi. Ataupun saya nggak ahli gitu. Jadi saya gitu. pandang, saya kayaknya nggak cocok tuh. Nah, segala sesuatu saya mesti ukur. Kalau sesuatu itu nggak jelas, atau saya merasa bahwa itu sekedar-sekedarnya atau ikut-ikutan, saya lebih bagus enggak. Tapi banyak Mas saya pasti yang nawarin. Saya jangan komentar deh soal itu. Oke Mas, pertanyaan terakhir. Tapi Ada tapi lah. saya pasti tolak. Apa sih tolak ya? Emang nggak ada keinginan untuk jadi Sementara ini tidak ada, dan saya rasa saya tidak tidak cocok jadi politisi. nggak cocok lah kayaknya. Ya dan diskusi kita cocok banget nih. Mas, pertanyaan terakhir Mas. Ini sebenarnya pertanyaan krisis, tapi saya pengen denger dari Mas. Maksudnya harapan apa Mas yang ingin dibentangkan di lembaga KPK next setelah pemilu 2024 ini Mas? Apa yang pengen, atau misalnya gini deh Mas, sebelum itu saya pengen tanya, apakah Mas pernah pengen gitu untuk membersihkan KPK? Ya udah gue balik lagi aja deh ke KPK, bisa jadi komisioner KPK-nya atau gimana? Oh gini, kita ini sebagai warga negara Indonesia pastilah ingin Indonesia ini menjadi lebih baik. Pertanyaannya, apakah kita merasa bahwa sekarang ini kondisinya sedang baik-baik saja? Kita melihat problematika itu di mana-mana. Bahkan praktek korupsi di mana-mana. Praktek korupsi di penegakan hukum banyak sekali. Di sektor sumber daya alam banyak sekali. Bahkan isu ini sering dibahas, sering dibicarakan. Bahkan sampai sekarang terkait dengan RUU kesehatan pun, undang-undang kesehatan yang baru lah ya. Itu juga banyak dikritisi bahwa ada kepentingan-kepentingan di baliknya. Tapi terlepas dari itu semua, tentunya kita berharap upaya pemberantasan korupsi ini betul-betul dilakukan dengan sungguh-sungguh. Siapapun pemimpinnya nanti ke depan. Penegakan hukumnya dirapikan, jangan sampai ada ketidakadilan di mana-mana. Masalah asasi manusia, kan repot ya. Tentunya kita berharap bahwa itu harus dilakukan. Caranya bagaimana? Kalau saya memandang, KPK itu lembaga yang paling ideal untuk bisa bekerja dengan benar. Apakah saya tetap ingin balik ke KPK sebagai pegawai KPK? Rasanya saya sudah cukup. Cukup. Nggak usah jadi pegawai dong, komisioner. Nah, kalau jadi komisioner, boleh juga. saya akan timbang-timbang. Oke. Yang pasti kalau sekarang nggak bisa, karena umur saya belum sampai. Ya, dengan undang-undang yang baru. Tapi apakah nanti bisa jadi? Tapi kalau seandainya ada orang-orang yang saya rasa memang betul-betul punya komitmen yang bagus untuk jadi pimpinan KPK, saya lebih bagus enggak. Tapi kalau rasanya kok belum ini ya, belum serak kayak mau orang, lebih bagus saya coba. Tapi apakah iya apa tidak, belum tentu. Kita lihat nanti waktunya gimana ya. Oke. Terima kasih Mas Topel udah ngobrol-ngobrol di Diatox. Salam integritas, anti korupsi. Mas, makasih banyak Mas ya. Oke, sama-sama.